Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan, dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita kembali datang untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita rindu dapat beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru. Kalau pada hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk mengingat setiap kebaikan-Mu, mengingat pertolongan-Mu, mengingat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau Allah yang mentahirkan setiap kami,
melayakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Engkau layak Tuhan untuk kami tinggikan lebih lagi. Karena Engkau besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara siap bersorak-sorai bagi Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Dengan penuh sukacita mari saudara kita katakan Yesus berdahsyat. Dia luar biasa mengasihi saya dan saudara. Allah yang besar, melebihi segala masalah dan pergumulan hidup kami.
Sebab itu hati kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkata-kata bagi setiap kami. Kuatkan kami Tuhan. Nasihati setiap kami. Tegurlah kami Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin menyenangkan hati. Thank you Jesus. Urashiki raya raya. Oh raya rashiki rashiki. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita naikkan. Penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkah dan tuntun langkah. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau berlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup.
karunia-Mu untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat yang paling indah untuk kami mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami mengerti, bahkan kami melakukannya. Roh Kudus yang menolong kami. Dan setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Shalom juga yang ada di bawah dan dimanapun saudara berada menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan. Senang sekali saya berada di sini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi janji saya yang ibadah pagi tadi, khotbahnya beda, tidak sama dengan ibadah yang pagi. Kenapa? Karena memang tidak sama. Gitu kan? Ya. Nah, saudaraku, saya beri judul renungan saat pagi menjelang siang ini dengan judul Happy Life. Apa? Happy Life. Semua orang hari-hari ini kan perlu bahagia, saudaraku ya. Ada orang stres, depresi, frustrasi, nggak ngerti kenapa harus pakai terasi ya. Frustrasi, karena terasi baunya enggak enak, tapi kalau diulek pakai rujak jadi enak kan gitu. Nah saudaraku, sampai ada orang yang bunuh diri. Bahkan saya melihat teman saya, beberapa yang saya temui, itu dengan adanya kesulitan yang hari-hari ini terjadi, saudara, kurus otomatis. Iya saudaraku, saya ketemu itu, turun berapa kilo? 25 kilo. Saya ini saudaraku, turun saudaraku, ya, 7 kilo. Dan nanti setelah ini saya juga turun. Ya, nanti setelah ini saya turun. Saudara juga turun kan? Turun juga. Kecuali yang di bawah jangan turun ya. Nanti tengkurap merayap. Saudaraku, happy life, bahagia. Semua orang membutuhkan kebahagiaan. Kapan kita mendapatkan kebahagiaan? Ada orang, saya ingat saya bahagia terakhir waktu wisuda Pak. Saya bahagia banget. Waktu bahagia terakhir, waktu saya nikah Pak. Aduh bahagia banget. Bahagia itu terakhir kapan ya? Oh waktu dapat rumah Pak. Dapat apartemen Pak. Dapat mobil, punya anak, doa saya dijawab, bahagia banget. Macam-macam saudaraku ya. Ada orang bahagia saat menemukan kerja, menemukan pekerjaan, dapat kerja. Ada orang bahagia waktu menemukan jodoh. Ada orang bahagia waktu dapat berkat duit yang banyak. Bahkan ada orang yang bahagia kalau dia itu bisa olahraga. Bisa ikut zumba, bahagia. Bisa ikut sepak bola, bahagia. Begitu ada wabah seperti ini, hal-hal seperti itu yang kumpul-kumpul, dilarang, akhirnya stres saudaraku. Biasanya voli bareng, biasanya basket bareng, sepak bola bareng, futsal bareng, sekarang enggak boleh. Ya, dan ini sungguh saudaraku ya. Ini kan lagi musim goes, sepedaan. Saudaraku, kalau saudara setiap hari, sepedaan minimal 5 kilo, setiap pagi, setiap hari. Saudara minimal sepedaan 5 kilo, saudara akan berbahagia. Kok bisa? Perhatikan sungguh-sungguh. Dalam 3 bulan kalau saudara sepedaan 5 kilo setiap hari, saudara dalam 3 bulan akan tampak lebih muda dari kakek saudara. Betul ya? Betul loh saudaraku itu. Kita tampak lebih muda dari kakek kita. Ya. Bahkan ada orang bilang kalau bahagia kalau dapat emas, investasinya banyak. Saudara, ada yang lebih berbahagia dari itu semua. Yuk kita buka dalam Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14. Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Waduh ya. Hasilnya melebihi emas. Berbahagia kapan? Kalau mendapat hikmat. Kenapa berbahagia mendapat hikmat? Pertanyaannya kan itu. Karena hikmat itu memiliki 2 fungsi, saudara. Dalam Amsal pasal 9 ayat 1. Semuanya butuh ini. Ya, Amsal pasal 9 ayat 1. Fungsi hikmat yang pertama begini. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Menegakkan ketujuh tiangnya. Nanti saudara baca di rumah ya. Amsal pasal 24 ayat 3. Sudah di rumah aja. Gunanya hikmat yang pertama itu membangun. Saudara mau membangun relasi dengan seseorang butuh hikmat. Saudara mau membangun rumah tangga butuh hikmat. Saudara mau membangun karir butuh hikmat. Mau membangun bisnis butuh hikmat. Bahkan dalam hal yang lain pun dibutuhkan hikmat untuk membangun.
Ada rumah tangga yang hancur karena tidak bisa membangun. Rumah tangganya tidak bisa dibangun. Kenapa? Tidak punya hikmat. Yang kedua, gunanya hikmat yang kedua itu untuk memenangkan pertempuran. Memang di dalam Alkitab tidak ada tulisannya hikmat itu memenangkan pertempuran. Tapi ada kisah bagaimana Tuhan memberitahu hikmat yang luar biasa kepada Yosua. Ya, waktu kisah tembok Yeriko-nya sudah roboh dan orang Israel melompat masuk dan sudah dikalahkan, direbut itu kota Yeriko, terus melawan kota yang kecil, namanya kota Ai. Kota Yeriko itu gede, sudah bukan gede tapi apa? Gede Yeriko itu. Ini sudah bisa dihancurkan, dikalahkan, melawan kota Ai yang kecil, kalah. Ternyata ada dosa di Israel. Oke? Nah setelah ada dosa di Israel itu dibereskan, lalu Tuhan menyuruh Yosua bersama dengan orang Israel untuk merebut kota Ai. Pertempuran pertama kalah, karena ada dosa. Dan setelah dosa dibereskan diberi hikmat oleh Tuhan. Caranya begini nih, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Kamu pancing dulu tuh orang-orang di kota Ai. Pancing dulu, setelah itu kamu bawa keluar nih, kamu giring. Bawa keluar, nanti begitu kota itu kosong, baru grup berikutnya masuk di kota itu membakar kota itu. Dan benar saudaraku, pada waktu kejadian kota Ai, pasukannya, orang-orangnya terpancing. Dia keluar, mereka keluar memburu pasukannya Israel, ternyata ada grup yang lain, orang Israel, masuk dan membakar kota Ai. Kota Ai ditaklukkan. Ini kan hikmat saudaraku. Ini hikmat, bahkan di sejarah Tiongkok ya. Ini yang suka, ada yang pernah membaca buku Samkok? Ada enggak? Atau filmnya Three Kingdom. Itu bagus saudaraku, film-film kolosal itu. Ada seorang penasehat dari negeri Suhan. Jadi Three Kingdom itu ada 3 kerajaan. Kalau tidak salah kerajaan negara Wei, Wu, dan Su. Nah, pecah ya saudaraku. Nah ada satu penasehat bernama Zhuge Liang. Itu terkenal sekali itu di sejarah Tiongkok, Zhuge Liang. Kok Pak Bambang tahu? Tahu. Kenal? Enggak. Foto bareng apalagi? Enggak. Nah saudaraku, jadi ini penasehat terkenal. Bahkan ditantang membuat 1000 anak panah dalam waktu 3 hari. Gimana caranya membuat 1000 anak panah dalam waktu 3 hari? Itu belum modern, kalau zaman sekarang mungkin pakai mesin. Gimana caranya? Nah saya tidak cerita soal itu ya. Saudara lihat aja di film-film sejarah atau di kisah-kisahnya. Penasehat yang hebat saudara, punya hikmat. Nah sekarang pertanyaannya gini. Hikmat itu sama enggak dengan pengetahuan? Kecerdasan, kepandaian. Kita buka Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Dikatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Perhatikan kalimat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, garis bawah itu dulu ya. Gampang tuh diinget, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke. Amsal pasal 1 ayat 7. Dikatakan demikian, Amsal pasal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Taruh di dalam pikiran kita, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, ini 2 perbandingan ayat. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Yang berikutnya di Amsal tadi dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan. Saya tanya, hikmat sama pengetahuan sama enggak? Ya. Loh ya kan? Permulaan hikmat takut Tuhan. Takut Tuhan, permulaan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan apakah sama? Loh ini penting saudaraku. Ya kita sekarang lihat kunci jawaban. Ya, Amsal pasal 8 ayat 12. Amsal pasal 8 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku hikmat. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi di situ jelas, aku hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat tidak sama dengan kecerdasan, hikmat tidak sama dengan pengetahuan, saudaraku. Mereka tinggal bersama tadi tapi tidak sama-sama. Yang mengerti katakan amin? Maksudnya begini, pengetahuan itu bersifat teoritis, sedangkan hikmat itu bersifat praktis.
Apa maneh tuh Pak Bambang, kok teoritis praktis. Gini aja simpelnya. Pengetahuan itu apa yang harus dilakukan. What? Apa yang harus dilakukan. Sedangkan hikmat, how? Bagaimana cara melakukannya. Pengetahuan adalah apa yang harus dilakukan. Hikmat, bagaimana cara melakukan. Itulah arti dari hikmat, perbedaannya dengan pengetahuan. Banyak orang hanya tahu, tapi tidak punya hikmat. Contoh, mendidik anak penting atau enggak? Penting, tahu ya. Berapa banyak keluarga di sana yang di luar sana ya, saya nggak bilang di sini, yang di luar sana saudaraku, ya walaupun dia mungkin seorang profesor, dia seorang dosen, dia bisa mengajar murid-muridnya mahasiswa, bahkan mungkin dia guru TK sekalipun. Tapi tahu mendidik anak, penting. Tapi karena enggak punya hikmat, berapa banyak rumah tangganya yang hancur? Berapa banyak rumah tangganya yang kena pergaulan bebas, saudara? Berapa banyak yang akhirnya kena narkoba dan sebagainya? Kenapa? Hanya tahu mendidik anak, tapi tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Lah, untuk itu diperlukan hikmat. Bahkan untuk memberi nama anak aja itu perlu hikmat. Ya, mungkin pengetahuan aja ya, perlu pengetahuan. Lah kalau saya perhatikan ya, tahun 1940 sampai 1960 itu nama orang itu simpel-simpel. Satu suku kata. Contoh, Satiem. Nah, gitu kan. Sukinah. Segitu tok saudaraku. Ya orang jadul, orang zaman dulu. Tapi setelah tahun 60, 70, 80 sampai 2000, mulai 2 suku kata. Kan itu kan. Budiarto Kustanto. Wah, enak tadi ya. Terus Santi Dewi. Wah, enak tadi ya. Bambang Sejatmiko, pemana iki. Enak, itu dua suku kata gitu. Tapi setelah tahun 2000 mulai 3 suku kata. Glorien Violin, wah Karlen, wah kan itu kan. Ada namanya lagi Markus Lewi Jatmiko misalnya gitu. Ada 3 suku kata lagi. Ini saya curiga saudaraku. Nanti lama-lama tahun 2050 tambah panjang nama-nama itu ya. Pokoknya dibuat yang indah, artinya pokoknya bagus-bagus gitu ya. Tahu nama-nama itu memiliki arti yang bagus-bagus, tahu saudaraku. Dikasih nama yang panjang banget, jangan-jangan tahun 2050. Nama panggilannya siapa? Mat. Sopo jenengmu? Mamat. Bukan. Matius. Nama lengkapnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Efesus, dan terakhir Wahyu. Saking panjangnya saudaraku. Nama boleh indah. Nama harus memang indah ya saudaraku. Ya jangan sampai kasih nama yang jelek. Saudaraku. Seperti saya pernah mengunjungi seseorang, saya tanya. Namanya itu saya lupa kayak orang luar pulau gitu saudaraku ya. Makanya agak sulit saya lupa. Cuma ada kata-kata belakangnya itu des. D-E-S. Artinya apa? Terus dia bilang ini sebenarnya enggak terlalu berarti Pak. Cuma saya ingin nanti dia jadi seorang raja. Kok bisa? Iya Pak. Kan seperti Raja Herodes. Loh kasih nama kok kayak Raja Herodes. Itu kan raja yang lalim, raja yang jahat saudaraku ya. Lah ini juga enggak berpengetahuan juga saudara gitu loh. Jadi nama penting. Tapi cara mendidik hikmat itu lebih penting. Menginjil itu penting ya, tahu kan pengetahuan itu. Tapi cara menginjil, itu ya harus penting, lebih penting juga. Seseorang yang menyala-nyala, waduh baru bertobat dibaptis, saya mau nginjil. Dia keluar kota, waduh ke sebuah kota, turun dari bis. Dia pilih yang mana yang saya injili. Tukang becak. Dia datangi tukang becak. Pak, becak, monggo. Bapak tahu enggak jalan keselamatan? Waduh, boten kerso. Jalan Kamboja, tahu. Jalan Mawar, tahu. Jalan keselamatan enggak tahu. Nah kan saudara kan beda saudara arahnya. Jalan keselamatan dimaksud penginjilnya adalah Yesus. Tapi dia langsung tutup poin. Jalan keselamatan, enggak tahu. Tahunya jalan Kamboja, jalan Mawar, jalan Melati. Saudaraku, pengetahuan itu penting. Para istri menghormati suami itu penting? Penting. Tapi tahu enggak caranya menghormati suami? Nah kan? Para suami sekarang saya tanya. Mengasihi istri penting? Saudara kok lemas ya ini ya kayaknya. Awas loh saudaraku, istri saudara hadir loh ini ya. Yang lemes atau yang kuatnya bahaya loh saudara. Awas kan ya ngomong, iya penting. Sikat ya. Gitu ya. Nah saudaraku, mengasihi istri penting. Tapi caranya gimana? Sekali-kali dong suami itu, yang sudah suami istri loh ya. Pakai rayuan-rayuan, enggak kayak zaman dulu. Waktu pacaran aja sampai istrinya ngomel. Pah, dulu waktu pacaran aku sering beli nih baju, beli nih tas, beli nih kalung. Setelah aku jadi istrimu, enggak pernah beli nih gitu, Pah. Gitu.
Suaminya jawab, "Ngene lho, Mah. Apa yo enek? Ikan tuh setelah dapat maksud dikasih umpan lagi." Nah itu ya. Istrinya marah, "Oh kamu gitu." Ya, nah saudaraku, dalam banyak hal itu perlu hikmat, pengetahuan perlu saudaraku. Ini saya lihat ada beberapa anak-anak muda ya, kalau cari jodoh ya berdoa ya, jangan hanya lihat pengetahuannya apa, bibit, bebet, bobot penting. Juga apa? 3B ya, bibit, bebet, bobot. Satu lagi, Bible. Ya, harus percaya Yesus kan. Penting, pengetahuan itu penting, tapi caranya, hikmatnya dalam berpacaran supaya kudus. Berdoa. Doa gini, Tuhan. Jadi jangan melangkah lebih jauh dulu. Berdoa, Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, tempatkan dia di sisiku. Tapi kalau bukan, biarlah dia di sisimu. Ya segala hal perlu hikmat. Berdagang pun perlu hikmat. Bekerja pun perlu hikmat. Siapa yang di sini mau dapat hikmat? Angkat tanganmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, Pak kalau gitu sudah tahu ya definisi hikmat. Cara, bukan hanya tahu saudaraku. Terus gimana Pak supaya saya ini mendapat hikmat? Gampang. Tadi firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah sudah simpel gitu aja. Hiduplah takut akan Tuhan, maka engkau akan diberi hikmat. Sudah kan simpel kan, takut akan Tuhan. Memang firman Tuhan itu kalau kita mau dengan kerendahan hati menerimanya, simpel hidup kita. Tapi kalau terlalu banyak teori jadi sampel hidup kita. Kan gitu saudaraku. Jadi sudahlah hidup yang simpel, takut akan Tuhan. Masanya gini, Pak, takut akan Tuhan itu gimana ya? Apakah kalau kita ketemu dengan kuntilanak kita takut ndredeg gitu ya? Oh, enggak juga. Saya pernah kok ditampai gitu, saudara. Ya, tapi lain kali aja saya cerita ya, karena nggak ada hubungannya dengan ini ya. Saya ditampai seperti itu lain kali aja ya. Kalau saya ada di sini lagi, tapi setelah ini kan kita turun kan, kapan-kapan aja saudaraku ya. Nah, takut akan Tuhan itu artinya apa? Artinya yaitu menaruh penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Jadi ada orang, tidak ada orang, kita tetap menampilkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ciri-cirinya apa takut akan Tuhan? Bukan hanya menghormati, itu kan secara teori, saudara. Tidak kelihatan kan gitu kan. Yuk kita lihat dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat 13. Ini saudaraku, simpel ya. Takut akan Tuhan ialah, kita baca bersama, 1, 2, 3. Membenci, aku benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Simpel kan? Tapi Pak, tidak segampang itu Pak, tidak sesempel itu melakukannya. Minta Roh Kudus tolong. Kita ini minta hikmat kan bukan minta sesuatu yang duniawi. Itu sesuatu yang rohani saudaraku. Mintalah hikmat supaya kita ini tidak bertingkah laku yang jahat. Kita tidak sombong saudaraku. Dan lain sebagainya. Hari-hari ini dengan kecanggihan zaman lewat media sosial saudaraku bisa viral apa-apa kan gitu saudaraku ya. Bahkan ada orang-orang yang demi supaya tenar, maka YouTube-nya, media sosialnya, hal-hal yang di luar kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang penuh dengan kecongkakan, dengan segala kejahatan. Banyak saudaraku. Apakah ini hikmat? Saya rasa bukan. Saudaraku mintalah hikmat kepada Tuhan, karena orang yang berhikmat dia pasti apa? Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti berhikmat. Nah saudaraku cirinya apa? Karena waktu kita tidak lama saudaraku ya, dan juga khotbah ini tidak lama. Kenapa? Karena hanya sebentar gitu ya. Cirinya apa kalau takut Tuhan? Kan gitu kan. Jadi kan kita tahu ini kapan membuat bahagia apa? Mendapat hikmat. Kapan mendapat hikmat? Ya kalau takut akan Tuhan. Terus takut akan Tuhan itu cirinya apa? Tidak melakukan ini kan gitu kan saudaraku ya. Pengertiannya takut akan Tuhan ini. Sekarang cirinya apa? Salah satu ciri saudaraku ya. Banyak ciri saya bagian satu aja. Yuk Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Yuk kita baca bersama, saya nggak pakai mic ya, harusnya saudara harus lebih keras ya. Suara saya pelankan aja untuk baca ini. Yuk 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Masih ingat dulu, kalau kita waktu pacaran yang sama istri ya, yang sempat pacarannya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kirim-kiriman surat. Kan gitu kan.
Saya dulu sempat pisah kota, saudaraku, ya, sama mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri saya. Dia ada di belakang yang paling bersinar. Nah, itu kita sempat pindah kota, berpisah ya, jarak jauh, LDR gitu, saudaraku. Itu hal yang paling saya tunggu-tunggu adalah surat. Kalau ada sudah Pak Pos gini, surat, saya cepet-cepet, wah ini untuk saya, untuk Bambang, oh ya saya terima. Itu tahu, surat itu tidak segera saya buka. Diapain? Dicium, saudaraku. Harum gitu ya, padahal itu Pak Posnya mungkin baru makan rujak pakai dipuluk itu ya, pakai terasi dele gitu ya. Waduh, wah harum, kenapa? Memang zaman dulu kan kertas ada yang harum-harum ya, tahu ya. Dan itu surat itu saya baca tuh sampai, aduh saya baca hari ini, besok saya baca. Percaya tidak percaya saudaraku, sampai sekarang saya masih simpan surat-suratnya. Loh, kita punya buku diari. Kadang saya tulis hari ini gitu, terus saya kasih ke dia, ganti dia yang nulis gitu. Sampai sekarang ada. Di sini masih ada yang suami istri masih menyimpan surat? Ada? Atau nyimpan utang, enggak ya? Enggak lah, semua diberkati Tuhan ya. Nah saudaraku, orang itu yang takut Tuhan, menaruh penghormatan tertinggi kepada Tuhan, cinta Tuhan. Dia itu suka firman-Nya. Saudara, yang setuju katakan amin. Dia suka firman-Nya. Makanya, ayo ini saya lihat yang muda-muda lagi nih ya, yang belum menemukan jodoh. Suka baca firman, doa. Nanti Tuhan bimbing, Tuhan tolong pasti. Ya, wah usia saya sudah, Pak, sudah expired Pak. Oh enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan tolong pasti. Nanti yang belum dapat jodoh pasti menemukan jodohnya. Amin ya. Tapi karena menemukan kan bukan punya kita. Ya dikembalikan aja kepada pemiliknya gitu ya. Dikembalikan pada pemiliknya. Saudaraku, orang itu punya hikmat, tapi ini penting ini. Jangan berharap tanpa pengetahuan punya hikmat. Tidak bisa. Tanpa pengetahuan, aku tidak usah sekolah, aku tidak usah belajar, aku tidak usah baca Alkitab. Minta hikmat sama Tuhan. No, gak bisa saudaraku. Tanpa pengetahuan orang tidak mungkin berhikmat. Sebaliknya, orang tidak mungkin berhikmat tanpa punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan aja belum tentu berhikmat. Berapa banyak perampok, koruptor dan sebagainya orang-orang jahat. Itu pengetahuannya, waduh, maaf ya. Beberapa waktu lalu kan ada klinik aborsi ya di Jakarta atau di mana itu. Punya pengetahuan itu. Meskipun nggak tahu pengetahuan lulus atau drop out dari kedokteran saya nggak tahu saya ya di DO atau gimana. Tapi setidaknya dia punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat takut akan Tuhan. Contoh kalau di dalam Alkitab adalah orang Farisi. Punya pengetahuan saudara. Tapi tidak punya hikmat. Pengetahuannya apa? Baca Alkitab. Baca kitab Taurat, hafal. Saudara hafal Alkitab? Hafal nggak? Saya aja nggak hafal, hanya ayat-ayat tertentu. Saya jujur loh, walaupun saya pendeta, pengkhotbah, tapi tidak seluruh Alkitab itu saya hafal. Enggak, saudaraku. Ya, apalagi kalau saudara cek ya, di kitab TikTok pasal 5 ayat 2. Enggak ada, saudaraku. Enggak ada kitab TikTok, saudaraku. Jadi, enggak hafal kita ini. Ahli Taurat, orang Farisi, hafal, tapi tidak punya hikmat. Kok tahu Pak? Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Padahal itu sudah dinubuatkan di kitab Taurat. Di perjanjian lama sudah dinubuatkan. Tapi mereka hanya membatasi, mengisi pikirannya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Tapi tidak tahu bagaimana cara menerima sang sumber hikmat yaitu Yesus. Binasa saudaraku. Saudaraku, karena itu biasakan membaca Alkitab setiap hari. Ibadah pun dibiasakan, bahkan melalui online sekalipun dibiasakan. Saya kalau sudah di rumah, bilang waktu ibadah. Kan bisa nanti, kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau saudara ya. Ayo ibadah, saya bawa anak-anak, juga istri saya, ayo ibadah, saudara. Gak apa-apa, orang bilang, loh nanti jadi kebiasaan gitu ya, jadi rutinitas. Perhatikan ini, lebih baik kebiasaan daripada kita dapat kebinasaan. Lebih baik apa? Kebiasaan, daripada kita mendapat kebinasaan, saudaraku. Gak apa-apa, tapi tambahi kebiasaan yang sungguh-sungguh. Harus gitu, jadi pengetahuan itu penting. Baca Alkitab penting, tapi ingat orang baca Alkitab pun belum tentu punya hikmat. Seperti tadi orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bagaimana kita bisa punya hikmat? Lah membaca Alkitab aja enggak pernah. Ibadah aja rasa-rasen saudaraku. Ya, segalanya itu di dunia ini ada namanya pengetahuan. Tapi lebih penting juga hikmat. Jangan begitu saudaraku. Orang tebak-tebakan itu loh perlu pengetahuan.
Loh iya. Tebak-tebakan. Coba saya mau tanya. Bedanya upil sama apel apa? Itu pengetahuan loh. Tahu nggak bedanya upil sama apel? Nggak tahu kan? Kalau apel itu di atas meja. Gitu. Kan gitu kan? Kalau upil, tapi ini bersih kok. Ini bersih. Ini meja bersih ini saudaraku ya. Itu pengetahuan saudaraku ya. Pengetahuan ya. Lampu apa kalau dipecahin keluar orangnya? Oh bukan ini. Lampu apa kalau dipecahin keluar orangnya? Gampang jawabannya, karena saudara tahu, saya beritahu ya, lampu tetangga. Pecahin aja itu, nanti tetangganya orangnya keluar. Mecahin lampuku gitu ya, pecah, keluar. Saudaraku, ayo, pengetahuan itu penting, pengetahuan penting. Waktu dengar firman kita mendengarkan lewat online, enggak usah, upiak karepe dhewe, saudaraku ya. Upiak yang begini, sudah duduk diam dengar firman baik-baik. Baca Alkitab baik-baik. Dan nanti berdoa, Tuhan beri aku hikmat, aku sudah dibekali dengan pengetahuan rohani, maka aku juga perlu hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, supaya kita semua di tengah-tengah orang lain susah, kita bisa happy life, kita bisa punya hidup yang bahagia. Di tengah orang-orang lain, aduh, wah, sambat begini, kita bisa survive, bahkan kita bisa melejit bersama Tuhan, kita diberkati Tuhan, yang sudah katakan amin. Saudaraku, ingat saudaraku ya, tidak hanya kita ini orang-orang yang punya pengetahuan, tapi juga jadilah orang-orang yang berhikmat, karena dengan demikian kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami bukan menjadi orang-orang yang bodoh. Ajar kami untuk kami memiliki pengetahuan, kerajinan Tuhan. Bahkan terlebih dalam hal yang rohani. Dalam hal takut akan Tuhan. Supaya kami diberi hikmat oleh Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Untuk kami dapat memiliki hidup yang berbahagia ya Tuhan. Saat kami mendapat hikmat, hidup kami takut akan Tuhan. Kami menyukai firman-Mu, menyenangi segala perintah-Mu. Kami hidup dari situ, kami percaya Tuhan akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Kami percaya hidup kami dipelihara, diberkati Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kami dapat mengatasi setiap kesulitan hidup. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami sudah diajarkan oleh firman-Mu sendiri melalui hamba-Mu. Supaya biarlah hari-hari ini Tuhan, kalau kami ingin memiliki kehidupan yang berbahagia di dunia ini, kami perlu hikmat yang daripada-Mu. Ajar kami hari-hari ini Tuhan, supaya kami mau Tuhan, duduk diam, belajar akan firman-Mu setiap hari Tuhan. Kami boleh memiliki waktu yang intim
bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko ketika beliau mengajar sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, ketika dia melayani dimanapun Tuhan. Engkau mengutus hamba-Mu, Engkau mengurapi, memakai supaya semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus dan melalui kehidupannya banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh menerima firman-Mu, kami bawa pulang dan kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Saudara yang terkasih, kita akan pulang, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Saudara yang terkasih, saudara yang ada di gereja, Engkau akan pulang menerima berkat. Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.